bermaksud apa-apa. Mereka memang India, face-nya memang India banget, hitam, tinggi, kurus-kurus, tapi 4 orang lari, anak muda. Bang Ian, mau foto, boleh tak? Dan namanya orang trauma, gue gimana, gue langsung kayak mau nangis kayak gitu. Habis itu gue ngomong, gue kenapa ya? Udah, ini banget. Terus udah itu selesai lah ya, udah kita jalan lagi sampai di bandara. Di bandara pun sama. Memang di Malaysia ya, Kuala Lumpur itu banyak sekali sih India lah ya, turunan ataupun apa itu banyak sekali memang itu. Tapi tak semua juga berperilaku bejat. Nah ini karena kita kena dengan orang yang biadab aja. Akhirnya traumatik gue tuh terus menerus di bandara pun banyak yang mau foto di lounge. Kita di lounge nunggu flight. Ada yang mau foto, gue pun masih rada-rada takut. Sampai tadi malam pun gue bilang juga sama Pak Sigit yang sebagai konsultan kedutaan tersebut, gue sampai mimpi Pak, sampai ke bawah mimpi. Ini trauma gue gila banget ini. Karena gimana nggak trauma, kita kayak gini macam ini dibentak-bentak. Reaksi kita tuh cuma gini doang, diem gini aja. Orang maki-maki kita, tunjuk-tunjuk muka kita apa-apa, kita pas tengah you mati. Berkali-kali ngajakin mati. Dan di belakang itu kayak gini nih ya. Jadi serombongan kayak gini. Cuman ini gede-gede badannya. Gede-gede semua. Kita duduk gini. Berarti emang nggak ada sama sekali pengamanan Bang? Nggak ada. Karena di depan pintu pun dijagain bodyguard juga. Jadi satu pun orang. Anak kita di luar. Anak kita di luar mau masuk. Kan dia bertanya-tanya dong. Bertanya-tanya nih orang tuanya kenapa? Dia bertanya-tanya. Kita disekap ruang terkunci. Akhirnya dia dengan inisiatif dia nggak mau pergi. Dia berada di depan pintu dengan bersampingan orang-orang bodyguard ini. Dia nyalain handphone. Dia rekam audio. Samar-samar lah. Cuman gini, jangankan yang di luar merekam, kita perlu jelas nggak kata-kata orang itu marah-marah. Nggak ada yang udah jelas. Jauh. Semua nggak ada yang jelas. Dengarnya teriakan dia aja besaran. Oh ini soalnya ini dia nih di Kalau kenceng ya? Kalau kenceng itu aja. Ada bukti video Bang. Ada bukti. Ini kenceng nih. Ini pun anak gue yang rekam dengan diam-diam. Gimana kita mau megang handphone video dia? Bisa ditonjok abis kali kita. Tanggapan dari polisi Johor seperti apa Bang? Lu bayangin aja suara sebentar gini. Ini di dalam ruangan. Di luar. Kan ini direkam dari luar. Kayak di balik pintu. Ini direkam kita. Berarti memang terjebak ya Bang di dalam, tidak ada yang menjaga dan juga Bukan terjebak, dikondisikan. Asumsi kami sengaja dikondisikan. berarti. Karena apa? Lepas konser, dia giring kita ke ruang ke backstage. Dia bilang ada dari kementerian, ada dari kedutaan, ada dari petinggi Malaysia mau jumpa awal. Mereka friend sama Raja mau foto. Kita welcome lah. Maulah kita ke belakang, kita tunggu. Sementara tunggu itu nggak datang-datang, orang ini silih berganti datang minta foto fans kita yang punya akses ataupun bisa masuk, dia masuk foto sampai bikin video bla bla. Udah lepas 30 menit gue tanya sama IO-nya, mana tuh orang yang janjikan datang? Belum terjawab omongan gue, itu orang masuk segerombol itu dengan manci pintu langsung. Gue tuh sempat sama Seno sama pikiran awal apa coba, ini ngeprank. Karena acara itu sukses banget, apa ini ngeprank ya? Karena kenapa kita berpikiran ini ngeprank? Tidak ada apa-apa, Nggak ada sama sekali nggak ada. Nggak ada curiga, nggak ada indikasi macam-macam tuh nggak ada sama sekali. Happy lah, caranya happy. Makanya itu yang pertama dia datang langsung tendang meja, marah, Tendang meja meja. ditendang, tunjuk-tunjuk muka. tunjuk muka. Nah ini yang akhirnya kita punya kesimpulan, ini kayaknya sudah dikondisikan, kondisional banget. Dikondisikan, kita dibuat diam dulu di tempat, baru disekap, dikunci. Kita menunggu abis foto session itu, pokoknya ada yang terakhir dari kementerian mau foto dijebak itu. Jadi ya udah kita tungguin, tahu-tahu segerombolan bodyguard dan para India itu datang langsung nunjuk marah-marah, kunci pintu, nendang meja, ngedorong, lempar botol, maksa dia duduk di bawah segala macam. Ini yang lebih kurang ajar lagi tuh tahu satu, kita tuh bawa anak loh. Kita bawa anak, kita mau tunjukin ke anak kita begini cara orang tua kalian kerja loh. Entertain itu seperti ini loh. Kalian harus memanusiakan manusia loh. Kita kasih pendidikan terhadap mereka untuk melihat langsung bagaimana orang tuanya cara bekerja. Begini cara menghadapi orang yang begini. Setan banget nggak? Biadab banget nggak? Di depan anak kita dibentak di bahasa mereka tuh puki itu apa ya? Tunjuk muka. Barang cewek gitulah. Tunjuk muka.
diam lo, anak saya lo digituin, anak gua oke di begitu dia. Jadi nggak boleh. Ini gila kan, kita yang mau berbangga terhadap anak kita malah dipermalukannya lewat begitu. Anak kita pun diam, shock banget, diam juga karena anak kecil seumuran masih sekolahan dibentak oleh orang-orang besar dengan kata-kata kasar. Jadi makanya terlalu over. Makanya saat diperiksa polisi sana, kalian ada cedera nggak? Sangat cedera, gue bilang, cuma bukan cedera fisik, cedera mental kita. Sampai ngelihat gue di pesawat ini aja sebelah gue ada orang India hitam, parno gue kayak takut gitu melihat muka orang itu. Ini kita bertiga ini benar-benar nggak berdaya sama sekali. Bang, tahu nggak sih apa motifnya gitu Bang, dugaannya kenapa? Itu Atau yang mereka kita bingung. menyampaikan? Saat kejadian kami tidak tahu sama sekali. Cuman memang terlontar kata-kata dia di antara keemosian dia itu terlontar. You bikin malu, tak mau konser, tak mau show. Sementara kita sudah Gue langsung konser. bilang, bro, apa yang lu bilang? Terus kalau memang lu bilang kami tak mau konser, itu yang lu lihat tadi siapa di atas panggung? Setan? Siapa itu hantu? Tapi gak bisa ngomong. Tapi kita nggak bisa ngomong kan? Kita ngomong, jadi dia bilang, you tak mau konser. Macam mau konser? Tuh, iya udah ketularan bahasa sana ya. Bang, itu pas konser Raja aja apa ada band-band lain apa Raja aja yang waktu itu? Raja. Jadi Itu kita konsep tuh diundang untuk sama Raja. acaranya itu diundang kayak acara pemerintahan lah, tourism Johor, Majestic Johor, sampai Ian tuh dibilang awalnya mau dijadikan duta Johor buat pelancongan sana. Kan gua tanya habis kejadian itu, mau gak jadi duta sana? Boro-boro, jadi Boro-boro saling nginjak bayang sana aja udah takut. diancam mati loh. Berarti tudingannya itu karena nggak mau konser menurut mereka Menurut gitu. mereka nggak mau konser, tapi kan mereka marahnya tuh setelah konser. Itu Kalau mau marah sebelum konser kan, misalkan nih ada nih dia mendengar kata misalnya Raja nggak mau konser. Kalau dia manusia ya, dia punya otak. Kita sudah di negara dia loh. Mana mungkin kita nggak konser? Kalau penegasannya itu sebenarnya dari penyelenggaranya atau dari ajudan pejabat Sempat sih? konfirmasi nggak? Penyelenggara ya ajudan. Orang yang sama. Orang yang sama. Setelah acara itu sempat koordinasi nggak dari penyelenggara tadi itu siapa? Apa langsung pulang atau gimana bedanya? tadi itu siapa? Setelah Iya yang pelakunya. Dia itu tuh di sana itu yang ditunjuk sama pemerintah. Dia penyelenggaranya. Penyelenggaranya dari pemerintahan dia. Jadi macam seperti apa ya kalau kita di sini tuh kayak kementerian bikin acara, perwakilan dari kementerian A, terus A carilah orang produksi. Apa tuh pariwisata ya? Pariwisata dia pelancongan pariwisata. Berarti yang foto yang ditunjukin tadi pimpronya ya, Pak? Polisi. Foto yang ditunjukin tadi pimpronya ya? Tanggapannya seperti apa, Pak? Foto yang ditunjukin tadi pimpronya itu? Impro dia pelaksana, Oke. dia penyelenggara dia. Oh, Pelaksana tapi lokal memang gitu. yang membiayai acara itu dari Dia. pihak pemerintahan. Dari pemerintahan ke dia. Oh iya iya. Nah, Oke, siap. Tapi untuk pembayaran lancar. Iya, Bang. Kalau masalah Pas. surat semua aman, nggak ada apa-apa. Enggak, maksudnya pas di saat zekap itu pembayaran sudah lunas kah atau seperti sudah lunas semuanya? Karena kami juga punya syarat dan ketentuan dong. Kami punya riders. Apalagi kita di Indonesia aja menerapkan itu. Sebelum kita berangkat semua sudah beres dulu. Apalagi negara jauh. Tapi kalau di Indonesia kita murni fix semua sampai ke uang makan, sampai semua itu kesejahteraan itu aman dulu. Kita masih kasih keringanan. Oke lah, semacam kayak uang di sana, uang jajan nggak apa-apa nanti aja. Yang penting kontrak fee kita beres. Nah, kita kasih keringanan sudah. Bang, dari ruangan itu berapa lama kira-kira? Setengah jam lebih kurang. Setengah jam lebih. Lebih kurang setengah jam. Nah, yang maki-maki itu ada berapa orang? Dia Bang? sendiri pergi habis. Dia pergi habis bentak-bentak. Pergi banting meja, lempar ini hampir kena. Lemparin apa? Aqua. Dia habis minum gitu langsung. Berarti sendiri aja pelakunya ini. Ya Yang tadi. pokoknya ancaman berdua. ancaman dia Berdua dengan bodyguard dan bodyguard yang lain mengawal. ancaman dia tuh maksudnya pulang nggak usah difasilitasin mobil, pesawat di cancel, terus kalian mati di sini. Waduh, dalam kondisi cuman bertiga begini nggak boleh ada siapapun selain raja bertiga. Gue bilang nih kenapa artisnya ya yang diserang, kalaupun lu ada masalah di luar sana nggak langsung ke kita gitu. Ya itu kita bingung mau ngomong sepatah kata aja dibentak. Mungkin ada yang berpikiran, berpendapat, sampai mungkin bahkan di dalam tadi juga ngobrol-ngobrol dengan ketawa-ketawa cerita kita gini. Kami memaklumin, tapi kalau seandainya kita semua ada di situ, film juga kalah.
di film juga kalah. Gue selalu sebut ini melebihi kayak teroris, walaupun gue belum pernah tahu macam mana teroris lah ya. Jadi Tapi kita lihat dari film kayak itu. kita datang ke suatu negara, tiba-tiba didatangi para tentara, dikunci, kamu duduk. Intimidasi. Seperti itu. Kayak gitu rasanya sama. Nah, Tapi kalau ini bikin trauma nggak sih datang ke Sangat Malaysia? trauma. Kita tuh ada agenda bulan puasa, bulan April, awal puasa kita ada agenda di Kuala Lumpur. Jadi kita mau diskusi dulu. Kalau pengamanan di sana kurang, kami nggak mau berangkat. Tawaran itu banyak. KL, Sabah, Johor apa? KL, Sabah, pokoknya daerah Malaysia lagi. Gue takut, gue bilang, habis kejadian ini takut. Karena di sana ternyata ya acaranya itu tidak perlu pakai polisi ya. Nah, bedanya dengan Indonesia begitu ternyata. Jadi Kita baru pengalaman- tahu tadi juga ngobrol sama teman. Kita kan melihat di sana, kita coba merenung lah ya. Kok nggak ada polisi ya kemarin? Ternyata pas menurut teman yang di sana, nggak tahu sistem atau kebiasaannya memang tidak ada polisi macam kita di sini. Kalau kita di sini kan selalu ada tuh polisi untuk keamanan, baik itu untuk acara ataupun artis. Nah di sana nggak ada. Berarti nggak ada pengamanan khusus. Mereka ada security bodyguard itu tadi dikira buat raja, ternyata untuk dia orang. Bang, tadi apa respon Mabes Polri? Iya. Kalau di sini tadi makanya kita hanya bertanya dulu, minta petunjuk. Di sini mengarahkan karena lokus deliktinya ada di luar negeri, antar negara ke Interpol. Diarahkan dengan Interpol. Ya mungkin kalau jam segini kita sudah nggak mungkin ke sana, mungkin besok kita akan coba koordinasi dengan di Interpol. Berarti besok ada rencana untuk Pasti kita akan harus ada, karena jujur ya itu tadi takut lah kalau ada apa-apa. Yang lebih menakutkan lagi, si pelakunya udah dibebaskan. Ya, karena dia punya duit dan undang-undang di sana mendukung, nah dia bebas. Dia dalam kurungan aja kita was-was, Iya. apalagi dia udah dibebaskan. Tapi fokus Raja mungkin harapannya seperti apa sih? Pengennya gimana? Iya. Raja itu pada dasarnya nggak mau ada musuh. Gue tuh pengen malam itu juga Ian suruh clearkan petinggi di sana bahwa tuh orang ke sini ceritakan ke kita masalahnya Satu apa. petinggi di sana, satu petinggi dari tourism itu ada namanya Dato Aslan. Aku sebut aja di sini nggak apa-apa. Mudah-mudahan media kita didengar mereka di sana. Namanya Dato Azlan. Beliau ini adalah semacam penasehat karena aku nggak paham ya bahasa sana. Kalau aku menganalogikan dia semacam penasehat, dia semacam petinggi, salah satu petinggi. Dia datang ke hotel, ke kamar setelah kami diintimidasi, kita mau packing, di sela-sela packing dia datang, dia bilang, dia minta maaf, buat aku maaf, nah inilah, dia datang, dia ngobrol, Ian, saya beri jaminan kamu, dengan kumpulan raja saya beri jaminan kamu, sampai Kuala Lumpur kamu aman, saya garanti. Aku sempat mikir, kamu jamin kami sampai Kuala Lumpur, di jalan macam-macam, ketawa terjadi apa-apa, macam mana? Dia diam. Gini aja deh, Dato, aku manggil beliau karena beliau petinggi, aku hargain beliau, aku panggil Dato. Gini aja deh, Dato, boleh tak kalau memang Dato seorang petinggi, Dato kenal dengan mereka yang punya klub ini, saya tahu, boleh nggak Dato jumpa beliau, mereka? Dato minta surat pernyataan. Waktu itu ya malam kejadian setelah itu, sebelum kami melaporkan ke polisi. Dato tolong mintain pernyataan dari yang mengucapkan ancaman buat cabutan. Dia cabut ancamannya secara tertulis. Apa jawaban seorang petinggi? Itu bukan urusan saya, tak bisa jamin itu urusan event organizer. Ya, fuck lah gue bilang. Dia nggak bisa garansi, saya cuma bisa garansi kalian selamat sampai KL. Itu aja. Tapi dia tak jamin orang itu mau cabut. Iya. Artinya masih boleh, pengancamannya itu masih berlaku. Tadi siang setelah gue teleponan sama teman gue di Kuala Lumpur, baru katanya ada Dato Aslan yang hubungin macam mana Ian cabut ancaman ini. Orang ini boleh nggak cabut ancaman, gimana nih itunya? Gue bilang kita ikutin aja prosedur yang berlaku, kami sudah melapor kok. Ikutin aja ketentuan undang-undang di sana seperti apa, hukum di sana seperti apa, kita ikutin aja. Tadi aku cuma nitip pesan kepada Pak Sigit, lupa gue Pak Sigit Widianto ya kalau nggak salah sebut ya, Orang yang sebagai perwakilan kedutaan, gue cuma nitip, Bapak punten dengan hormat, saya secara pribadi dan manajemen raja mohon bantu monitor aja prosedur hukum di sana. Saya nggak mau ini berhenti di tengah jalan. Jalankan sesuai undang-undang yang berlaku, ketentuan hukum yang berlaku, itu aja. Dan tapi di sisi lain, jujur, saya mau pilih teman-teman raja, saya respect sama kepolisian sana. Saya terima kasih banget.
Cepat. Kami dari manajemen Raja mengucapkan terima kasih terhadap kepolisian Johor, respect, cepat, good banget itu baru apa namanya ya, tindakan cepat untuk mengamankan. Bang, tapi besok ke Interpol itu agendanya hanya untuk permintaan perlindungan atau ada menuju ke arah laporan Kalau laporan kan sana? laporan sudah di lokasi kejadian. Oke. Jadi ke sana ini kami kayak semacam ke Mabes mengarahkan ke Interpol, itu perlindungan diri kami dan keluarga anak-anak kami. Kan kita tidak tahu ya sifat manusia ya. Siapa tahu dia dendam, siapa tahu dia suruh orang bayar orang untuk celakain kita, mau bilang jalik. Ya, aneh pada. Besok rencananya berapa? Iya. Koordinasi dulu. Oh, nanti berkabar aja. Ya.